Jadi kesimpulannya dari berbagai simulasi itu sekali lagi, baik dia berupa simulasi satu nama, mulai dari banyak nama sampai ke dua nama, ya, banyak nama, 6 nama, 4 nama, 3 nama, 2 nama itu terlihat secara umum belum ada calon yang betul-betul unggul secara dominan. Kemudian belum ada juga pasangan yang unggul secara signifikan berhadapan dengan pasangan lainnya, terutama kalau yang menjadi nomor satu adalah Ahmad Lutfi, Bambang Wuryanto, atau apa namanya, atau Kaisang Pangarep, atau Taj Yassin Maimun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami peta itu? Salah satu alasan mengapa petanya seperti itu adalah karena popularitas alasannya. Jadi kalau kita lihat di sini, Kaisang Pangarep terlihat ketika disimulasikan berhadapan dengan sedikit nama, misalnya berhadapan dengan Ahmad Lutfi, Yassin Maimun, dan Bambang, atau Sudaryono, Diko Ganinduto, dan nama lainnya, Kaisang cenderung akan unggul. Salah satu alasannya karena Kaisang yang paling populer. Tingkat popularitasnya sudah di angka 82%. Dengan tingkat kesukaan atau akseptabilitas 70,1%. Sedangkan Ahmad Lutfi itu angkanya masih di kisaran popularitasnya masih kurang dari 50% atau kurang lebih 50%. Dengan tingkat kesukaan yang sama dengan Kaisang, 70,8%. Yassin Maimun sama dengan Ahmad Lutfi baru dikenal sekitar 48% pemilih Jawa Tengah, tapi tingkat kesukaannya tinggi. Demikian juga dengan Bambang Wuryanto, tingkat popularitasnya masih bahkan di bawah 40%. Jadi salah satu alasan kenapa yang unggul hanya 3 nama di atas misalnya. Kalau 3 nama di atas itu pertama karena popularitas. Popularitasnya paling unggul ada Kaisang. Tapi kenapa Ahmad Lutfi dan Yassin Maimun cenderung unggul dibanding yang lain, misalnya dibanding Bambang, itu jawabannya karena selain popularitas adalah soal juga tingkat kedisukaan yang lebih tinggi. Misalnya kalau kita bandingkan Yassin Maimun lawan Bambang, itu cenderung Yassin Maimun yang akan lebih unggul. Kenapa? Karena popularitasnya lebih tinggi, tingkat kedisukaannya juga lebih tinggi. Itu salah satu alasannya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa bisa kalau popularitas dan akseptabilitas jadi pertimbangan, dengan popularitas yang baru 48 dan antara Ahmad Lutfi dan Yassin Maimun, terutama Ahmad Lutfi itu bisa bersaing sama Kaisang. Kalau kita asumsikan Ahmad Lutfi bertambah popularitasnya sama dengan Kaisang, ada kemungkinan Ahmad Lutfi punya kesempatan untuk lebih unggul dari Kaisang, misalnya gitu. Itu alasan pertama yang bisa terdeteksi dari survei ini. Alasan kedua, mengapa keunggulannya seperti itu, karena para pemilih partai sementara ini pilihannya lebih banyak ke Kaisang Pangarep sama Ahmad Lutfi, para pemilih partai itu. Hanya PDIP yang pemilihnya cenderung berimbang tuh. PDIP pemilihnya terbelah antara Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, dan Bambang Wuryanto. Banyak juga pemilih PDIP yang belum menentukan pilihan. Ini kalau dilihat dari sini. Jadi salah satu alasan lain kenapa peta politik yang seperti yang saya sampaikan di depan, karena para pemilih partai cenderung juga lebih banyak mendukung masing-masing 3 nama itu, yaitu Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, dan Bambang Wuryanto, serta Yassin Maimun. Kalau kita lihat dari segi, nah alasan kedua itu, alasan ketiga adalah hubungan antara tingkat kepuasan kepada presiden dengan tingkat dukungan kepada masing-masing kandidat. Di bagian bawah paling bawah itu, di bawah judul kepuasan kinerja presiden, Anda bisa lihat masyarakat Jawa Tengah atau pemilih Jawa Tengah yang menyatakan puas dengan kinerja presiden, dukungannya cenderung lebih banyak ke Kaisang. Baru diikuti oleh Ahmad Lutfi, lalu ke Yassin Maimun. Jadi alasan mengapa misalnya mengapa Kaisang cenderung lebih unggul dari yang lain, antara lain karena para pemilih Jawa Tengah yang puas dengan kinerja Jokowi itu lebih mendukung Kaisang dibanding yang lain.